conserving resources, preserving the future. Founded in 1966 as Watson India in Pune, manufacturing small coiled packaged boilers, Thermax has grown into an engineering major today, offering a wide range of energy-efficient and eco-friendly solutions. Our vision is to be a globally respected high-performance organization offering sustainable solutions in energy and environment. The core business areas of Thermax include large boilers and fired heaters for steam generation and solutions for process and power needs. On offer are solid fuel, agro waste, biomass-fired boilers up to 1,000 tons per hour, waste-to-energy solutions and oil and gas-fired boilers. The process heating business comprises packaged boilers, thermal oil heaters, heat recovery boilers and hot water generators. The cooling business provides industrial as well as commercial cooling by making use of energy-efficient vapor absorption chillers and process cooling products. Thermax's Power EPC business offers captive power plants and cogeneration systems on a turnkey basis, including solar photovoltaic and solar thermal solutions. We provide air pollution control systems for both particulate and gaseous emissions to a wide range of industries. The water and waste solutions support industrial and commercial establishments to treat water for their process requirements and clean sewage and treat effluents. Thermax's chemicals business manufactures and markets a wide range of specialty chemicals to help improve processes and product performance for a spectrum of industries. Thermax has built an array of services to ensure reliable support and maximize value for its customers. Thermax also offers the option of outsourced utilities through its build, own, operate model. Over the past 5 decades, Thermax has strategically spread its operations to markets across the world, spanning over 86 countries across Asia, the Middle East, the CIS countries, Europe, Africa, the USA and South America. Today we have a sales and service network around the world and we operate through domestic and international subsidiaries. Thermax's operations are supported by state-of-the-art manufacturing facilities including India, Poland, Indonesia, Denmark and Germany. The company has a robust and innovative R&D setup involved in technology development and adaptation for various applications. The company has also formed technology partnerships with global majors and focused on growth through strategic acquisitions. Thermax adopts a partnering relationship with clients to address their energy and environmental challenges and enhance their performance and profits. It has the expertise to support clients at any phase of their business cycles, planning and setting up facilities, upgrading technologies, revamping existing facilities, troubleshooting and problem solving, and/or training technical staff on new technologies. This makes Thermax a preferred partner of enterprises across sectors. Our values of respect, commitment, honesty and integrity and concern for society and the environment form the cornerstone of our existence and runs at the core of everything we do. Inspired by the conviction that business cannot succeed in a society that fails, Thermax has been focusing on serving the communities, primarily in the field of education. Thermax believes in the power of people and nurtures a human organization which understands the paradox that the whole organization is more important than the individual. But this does not make the individual less important.
Conserving resources, preserving the future. 26 negara dan kita punya 14 manufacturing facility. Dan ini adalah daftar detail perusahaan-perusahaan yang sudah diakuisisi oleh Thermax dan juga contohnya adalah untuk Refox. Jadi Refox ini adalah perusahaan yang mereka memproduksi untuk steam aksesoris seperti steam trap. Ya, jadi Refox ini adalah perusahaan Jerman yang sudah diakuisisi oleh Thermax. Jadi Thermax juga di sini kami bisa mensuplai kebutuhan untuk steam aksesoris seperti itu. Jadi contohnya seperti steam trap, desuperheater, kondensat pump, lalu kemudian steam flow meter dan sebagainya. Dan ini perjalanan Thermax di Asia Tenggara. Jadi untuk di Indonesia sendiri kami sudah mulai dari tahun 2014. Kemudian di tahun 2017 kami meresmikan pabrik kami yang ada di Cilegon. Ini adalah customer-customer kami di Indonesia. Jadi memang kami sudah banyak supply boiler atau heating produk kami di beberapa customer di Indonesia. Dan ini juga adalah salah satu customer kami. Dan ini adalah facility kami di Cilegon. Jadi kami ada pabrik. Saat ini kami memproduksi untuk boiler. Namun ke depannya kami juga akan mengekspand untuk production line kami untuk portfolio produk kami lainnya seperti water treatment ataupun chiller ataupun juga untuk air pollution control. Ini adalah beberapa alat infrastruktur equipment yang ada di tempat kami. Contohnya adalah untuk CNC rolling machine. Lalu kemudian kita juga punya untuk SEW molding. Kita ada untuk fasilitas painting booth-nya. Untuk manual welding dan juga hydro testing. Dan ini untuk latte machine dan juga crane. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti di masa mendatang pabrik Thermax di Cilegon kita akan memiliki kapabilitas untuk memproduksi produk-produk seperti ini. Lalu ini adalah kantor kami. Kami ada di Gedung Menara Palma, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan ini adalah alamat detail kami. Kami berada di kawasan Industri Krakatau, Cilegon. Baik, Bapak Ibu, ini perkenalan singkat mengenai Thermax. Nanti selanjutnya kita akan mulai untuk webinar. Untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Gilang. Jadi nanti Bapak Gilang akan membawakan beberapa materi terkait dengan boiler dan juga untuk biomass boiler. Mungkin Pak Gilang bisa langsung dimulai untuk materi presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Gilang Kurnia. Bapak bisa panggil saya dengan Gilang. Saat ini saya bekerja di PT Thermax International Indonesia untuk area sales manager di Jawa Timur, Bapak. Siang ini kita akan memulai webinar dengan tema Boiler and Steam Condensate Management for Tobacco Industry. Mohon maaf sebelumnya, bisa lihat screen saya, Pak? Sudah, Pak Gilang. Sudah terlihat. Ya. Baik, Pak Eko. Dan Bapak, mungkin sedikit perkenalan tentang Thermax. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Eko tentang Thermax seperti apa, di awal sudah disampaikan. Thermax portofolio kita ada di divisi power, heating, cooling, water chemical, kita juga ada di divisi air pollution control, wastewater treatment, hazardous waste treatment, and waste to energy generation. Namun siang hari ini kita akan fokus pada pembahasan di heating and waste to energy generation. Mungkin langsung saja, di sini saya akan sedikit memperkenalkan tentang produk Thermax. Jadi
10 tahun terakhir, jadi perusahaan kita mendevelop beberapa produk, di antaranya di 2010 kita fokus on fossil fuel, 2011 kita fokus the license of ambient technology for biomass combustion, 2013 kita develop untuk Comblock platform introduce an air heater for the market. 2014 kita mendevelop untuk air heater hybrid design. 2015 kita develop untuk Comblock capacity expansion and thermion. 2016 kita mendevelop untuk produk inner block horizontal thermopack and combined grade. Mohon maaf, sedikit agak trouble, Bapak. Pak Gilang, apakah saya Ya. akan share presentasinya biar Pak Gilang bisa konsentrate langsung? Iya, Pak. Mohon maaf, ini saya ada trouble kayaknya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Sudah jelas, Pak? Mohon maaf. Ya, sudah bisa lihat sekarang. Ya. Ya. Baik, Pak. Untuk produk capability kita produk kita capability untuk fire ya, over sampai dengan 150 gas, liquid, and solid dengan tipikal bahan bakar seperti wood shaving, wood waste, wood log, pine wood, grease area wood, ya, dan masih banyak lagi, Bapak. Jadi mungkin di sini bisa dilihat bahwa produk boiler kita itu kita capable untuk beberapa macam jenis bahan bakar. Ini untuk produk offering kita ada di hot water, kita ada di steam oil and gas, kita ada di steam solid fuel, kita ada di thermic fluid oil and gas, kita juga punya thermic fluid solid fuel, kita juga punya hot air. Mungkin di awal sudah disampaikan oleh Pak Eko, jadi untuk produk kita salah satunya di heating, kita ada di gas diesel steam boiler, kita punya juga produk untuk biomass and solid fire steam boiler, kita juga punya produk untuk hot water generator, kita juga punya produk untuk heat recovery system. Untuk steam aksesoris kita ada produk untuk steam trap, pressure reducing station, flow meter, split heat exchanger, and condensate recovery system. Baik, Bapak, langsung saja. Mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk produk kita, untuk yang oil and gas fire steam boiler. Kita punya Revomax untuk tipe NXT, mulai dari kapasitas 100 sampai dengan 850 kg per hour, dengan bahan bakar light oil, natural gas, or LPG, dengan thermal efisiensi sampai dengan 88%. Ini adalah model water tube boiler dengan model vertikal. Kita juga punya untuk produk yang neotherm dengan kapasiti di atas yang Revomax NXT, yaitu kapasiti mulai 500 kg per jam sampai dengan 2 ton per jam atau 2000 kg per jam. Dengan fuel kita ada light oil, kita ada natural gas, kita juga ada LPG. Untuk thermal efisiensi kita sampai dengan 92%. Ini desain untuk vertical fire tube boiler dengan steam output dari start ya, itu kurang lebih sekitar 5 menit sudah keluar steam. Kita juga punya produk untuk Shellmax atau fire tube boiler yang model horizontal dengan kapasiti dari 1 ton sampai dengan 30 ton per jam. Untuk bahan bakar mulai dari light oil or natural gas dan LPG. Di mana untuk Shellmax boiler ini kita memiliki thermal efisiensi 95% up to 16 ton per jam dan 94% up to 30 ton per jam. Kita juga bisa sampai 103% untuk natural gas with geotherm. Saya lanjutkan, produk kita selanjutnya yaitu untuk oil and gas fire thermal oil heater. Kita punya thermopack TPM untuk kapasiti 100.000 sampai dengan 200.000 kilokalori per jam dengan temperatur 280 sampai dengan 300 degree Celcius. Untuk bahan bakar kita ada di light oil, natural gas, dan LPG dengan efisiensi sampai dengan 87%.
Untuk produk thermopack kita atau thermal oil heater selanjutnya kita ada di TPI NTPD capacity 400.000 sampai dengan 2.500 kilokalori per jam dengan temperatur 280 sampai dengan 300 derajat Celcius. Untuk bahan bakar kita ada di light oil, natural gas, LPG, dan thermal efficiency sampai dengan 87%. Untuk TPI dan untuk TPD dengan air preheater kita sampai dengan 92%. Kita juga ada produk untuk wet waste heat recovery boiler. Jadi misalkan Bapak Ibu punya gas engine, di mana gas buang dari gas engine masih cukup panas ya, untuk bisa kita manfaatkan untuk bisa memproduce steam. Kita punya satu model produk yang kita sebut dengan waste heat recovery boiler, di mana prinsipnya hampir sama dengan boiler. Dia memproduce steam, tapi di sini dia memanfaatkan gas buang dari gas engine atau gas turbin yang Bapak Ibu punya di perusahaan atau di pabrik. Kita bisa kalkulasikan, kita bisa hitungkan sampai berapa ton gas buang dari boiler tersebut bisa memproduksi steam. Kita juga punya produk untuk solid fire steam boiler. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Sriram. Bapak Sriram? Iya Pak, Ya. saya lagi share. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Gilang. Salam kenal dengan tim teman-teman yang bisa join hari ini, Ibu Liliani sama Bapak Noam. Sebenarnya sampai sekarang kan Pak Gilang sudah diskusi di atas produk-produk kami untuk untuk gas fired boiler. Saya akan dari sini saya akan lanjut kepada solid fire steam boiler. Saya merasa saya akan sedikit lebih cepat biar kita bisa lebih fokus di dalam boiler sama steam management systems. Yang pertama itu adalah salah satu produk Thermax yang kami develop seperti produk life cycle kami yang tadi Pak Gilang tunjukin adalah Thermion. Thermion boiler ini kami develop mulai dari kapasitas 300 sampai 1,5 ton. Dan combustornya ini stationary gate sama dengan under feed stoker. Under feed stoker ini adalah salah satu teknologi yang kita develop sendiri juga. Dan kita develop ini bersama dengan Lambion. Sebentar. Ya, efisiensinya tergantung dengan combustor sama fuel kita bisa sampai ke 78%. Comblock 1,5 ton sampai 10 ton. Comblock boiler ini kita ada yang boiler pertama ini adalah package boiler yang Thermax sudah develop. Sibuk, Bro. Sorry? Halo? Ya, tadi mungkin belum di-unmute. Ya, silakan lanjut Pak Sriram. Oke. Jadi Comblock boiler ini adalah sebenarnya boiler yang kita develop package boiler system yang ada dan dia juga hybrid boiler. Artinya dia ada water tube system sama dengan fire tube system. Advantage-nya adalah dia lebih cepat untuk instalasi daripada boiler yang lebih tradisional. Dan kita juga bisa sebenarnya efisiensi karena dia ada hybrid model system itu efisiensi juga cukup tinggi. Dan di sini kami pakai beberapa combustor, stationary, bubbling bed, chain gate, sama reciprocating. Sekarang saya kira Anda akan tanyakan apa ini semuanya combustor, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang itu juga. Selain itu kami ada combi pack ini untuk lebih sampai ke 30 ton. Dan akhirnya Power Max single sama bi-drum boiler. Efisiensinya sudah di sini 80 sampai maksimal 85% dan 85%. Selain itu kita juga ada solid fire thermal oil heater dari compact thermopack, vertical thermopack sama dengan VT series thermopack. Ini adalah beberapa macam desain untuk thermic fluid heater. Yang paling efisien yang kami develop sebenarnya adalah yang compact thermopack ini. Dia lebih produk yang lebih baru. Dan kita bisa pakai reciprocating grade, stationary, bubbling, and under feed stoker juga. Dan untuk yang berdua lain kita lebih fokus di atas fluid bed sama reciprocating grade, tapi untuk stationary sama bubbling cuma untuk PTCY saja. Nah, sekarang Thermax sebenarnya ada beberapa macam grade teknologi.
Great technology ini adalah untuk apapun solid fuel boiler, Anda harus ada satu combustor system. Dan Thermax develop total kita ada hampir 6 macam combustor system. Dari sana saya cuma mau diskusi sedikit tentang 5 sistem itu. Yang nomor 1 adalah fluidized bed. Mungkin ada banyak yang kenal dengan fluidized bed. Ada pasir di sini dan kita akan kasih fluidization biar flue gasnya akan biar dia akan effectively pasir itu akan act as a medium untuk pembakaran bahan bakar. Dan setelah itu kami juga develop satu lagi bed namanya bubbling bed. Nah, di bubbling bed itu cara kerjanya prinsip sama seperti fluidized bed, cuma kita tidak pakai pasir di sini. Dia sebenarnya apapun bahan bakar yang masuk sendiri gara-gara udara dia akan dikembusi di dalam suspensi. Jadi ada udara dari bawah dan ada udara di atas biar bahan bakarnya disuspensi di tengah. Dan barusan dia akan bakar di dalam sini. Jadi itu adalah salah satu benefit bubbling bed system dan apapun debu akan jatuh dari sini dan dari sini bisa dikeluarkan. Setelah itu under feed stoker system itu seperti creating a heap. Jadi bahan bakarnya akan masuk dan dia akan keluar dari sini. Dan di sini dia akan jadi satu heap dan akan bakar di sini. Chain grade saya mungkin tidak usah jelaskan dan akhirnya kita datang ke reciprocating grade. Sebetulnya reciprocating grade ini adalah salah satu grade teknologi dari Lambient yang kita develop khusus buat biomass, tapi kita juga bisa pakai bahan bakar batu bara juga. Dan ini adalah reciprocating grade technology khusus yang paling automatic technology. Dia ada automatic draft control system, automatic combustion control system, and it requires very less manual intervention. Jadi tidak perlu sebanyak manual intervensi seperti fluidized bed atau under feed stoker atau chain grade karena dia sistemnya sudah fully automated. Mungkin kalau Anda punya beberapa pertanyaan tentang beberapa teknologi punya Thermax, kita bisa diskusi selanjutnya. Anda bisa kontak Pak Eko atau rekam saya Pak Gilang atau Pak Happy atau saya sendiri dan kami bisa bantu untuk menjelaskan sistem-sistem teknologi ini semua. Ini adalah beberapa kapasitas yang kami bisa offer. Sebenarnya sampai under feed stokers, maksimum kapasitas boiler itu cuma sampai 6 ton. Mulai dari chain grade, reciprocating sama fluidized bed, kita sebenarnya bisa sampai ke 50 ton. Kalau chain grade masih sampai 20 ton. Dan ini adalah beberapa macam-macam bahan bakar yang kita bisa menggunakan. Jadi kalau Anda bisa lihat di stationary grade, bubbling bed, under feed stoker sama chain grade, ada restriksi untuk beberapa bahan bakar yang bisa digunakan. Sama seperti di chain grade juga. Untuk reciprocating grade dan fluidized bed sendiri, emang kita bisa pakai beberapa macam-macam biomass. Tapi yang paling efisien menurut kami adalah reciprocating grade karena ini kita khusus develop buat biomass. Dan advantage-nya di sini adalah dia efisiensinya mungkin sedikit lebih tinggi daripada fluidized bed, tapi maintenance sama operating cost bisa turun. Jadi itu adalah benefit dari reciprocating grade. Now, sekarang kita akan datang ke boiler system. Nah, and we'll talk about boiler system management. Jadi di dalam produk-produk kami Thermax, kita sebenarnya sudah develop beberapa macam-macam produk, macam-macam steam accessories dan kita juga bisa bikin dan kita bisa supply steam accessories ini semua sama dengan balance of plant equipment. Jadi kalau Anda bisa lihat di dalam sistem ini, contohnya kalau Anda punya boiler, Thermax sebenarnya kalau solid fuel boiler kita bisa tambahkan satu economizer. Jika Anda tidak punya atau Anda ada masalah di existing heat recovery system Anda, kita sebenarnya bisa ganti dengan economizer yang serpentine coil economizer. Advantage-nya dengan serpentine coil economizer ini adalah heat recovery itu maksimal kita bisa dapatkan karena gara-gara serpentine coil artinya economizer tube-nya akan serpentine, jadi heat transfer area-nya kita akan naikin. Dan dengan ini Anda sebenarnya bisa dapat hampir 4% lebih tinggi naikin di efisiensi. Dan selain itu khusus buat gas light oil boiler kami develop satu unit namanya Effimizer. Effimizer ini adalah dual heat recovery system. Mungkin saya akan jelaskan di slide berikut. Dan dengan dual heat recovery system ini adalah patented technology khusus punya Thermax dan
kita sebenarnya bisa naik efisiensi dari sampai ke 5% atau 6%. Jadi jika Anda sudah punya Efimizer, Anda tidak perlu economizer lagi. Dan Efimizer ini kita bisa sampaikan efisiensi maksimal 95% di atas gas atau solar diesel boiler. Selain itu, kami sebenarnya ada condensate recovery system, dan condensate recovery system kita bisa heat recovery-nya kita bisa naikin sampai 16%. Kita juga ada beberapa macam sistem desain seperti blow down vessel. Blow down vessel ini kami juga ada blow down heat recovery sampai 3% heat recovery dari flash steam yang kita bisa sampaikan ke deretor. Kita juga ada pressurized deretor system. Ada Deutem. Deutem ini adalah salah satu heat recovery unit juga yang khusus dipatent oleh Thermax. Dan Deutem ini nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, tapi kita bisa naik 9% efisiensi di atas boiler yang biasa. Jadi ini adalah semuanya macam-macam sistem yang kita bisa develop mungkin di jika Anda ada pertanyaan apapun, mohon ditanyakan saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi sekarang kita akan datang ke economizer dan efimizer dan apa bedanya di atas di dalam sistem ini berdua. Jadi di economizer yang biasanya ada air yang akan masuk ke dalam economizer dan dia akan flow, dan di sini ada flue gas. Dan karena ada serpentine coil system, heat transfernya yang lebih tinggi, kita sebenarnya bisa merecover heat apapun gas buangan sebelum dia pergi ke cerbong. Kalau dia lewat economizer, dia akan panaskan airnya di dalam economizer, dan airnya akan dipanaskan dan baru dia akan masuk ke boiler. Advantage apa? Anda bisa tanya kenapa? What is the significance of water heat recovery? Significance untuk water heat recovery itu adalah as a thumb rule, untuk setiap 7 derajat naik di suhu air, Anda akan dapat 1% saving di dalam konsumsi bahan bakar. Artinya biasanya di economizer kita bisa naik suhunya sampai 35 derajat. Dan itu adalah, jadi artinya Anda bisa dapatkan 5% saving di dalam konsumsi bahan bakar Anda. Jadi these are all additional fuel saving options. Dan setelah itu Thermax daripada economizer yang biasa, kita sebenarnya develop satu sistem namanya Efimizer. Efimizer ini adalah unit yang kita sebenarnya bisa dibangunin di atas heat recovery system yang dan di existing gas boiler atau di existing solar boiler. Kita juga lagi cobain kalau kita bisa bangunin ini untuk solid fuel boiler juga, tapi belum lagi di research. Advantage-nya yang Efimizer ini adalah karena dia ada dual heat transfer system. Jadi ada primary heat exchanger, ada secondary heat exchanger. Ini adalah primary heat exchanger. Jadi di primary heat exchanger ada flue gas yang masuk, dia akan keluar dan dia akan memanaskan air. Tapi bukan air yang ini yang akan pergi ke dalam boiler. Air ini akan lewat satu pompa circulation pump dan dia akan masuk ke secondary heat exchanger di mana kita akan masukin feed water. Jadi ini adalah flue gas to water heat recovery system. Ini adalah water to water heat recovery system. Advantage-nya apa dengan Efimizer adalah apapun panas yang sebenarnya kita bisa bisa tidak dipakai di dalam economizer saat dia kerja di part load condition. Karena waktu part load condition, kuantitas air yang akan lewat economizer akan turun. Jadi waktu itu karena dia tidak bisa ambil semua panasnya dari heat recovery gas, dia tidak akan jadi heat recovery-nya akan turun dan otomatis efisiensinya akan turun. Advantage-nya dengan secondary heat exchanger system ini, jadi kalau contohnya apapun panas dari flue gas, dia akan selalu dinangkap di dalam heat exchange, di dalam circulating water yang ini. Jadi jika ada part load condition pun, dia sebenarnya akan tahan semua panasnya sebelum dia transfer semuanya ke feed water. Mungkin kalau emang ada terlalu panaskan, ada beberapa safety feature. Tapi gara-gara ini kita sebenarnya bukan saja naik efisiensi 1-2%, tapi di dalam part load condition juga efisiensinya akan jadi lebih tinggi daripada conventional economizer. Jadi ini adalah economizer dan Efimizer system yang sebenarnya kita bisa develop untuk existing gas
fired boilers. So this is a boiler management system. Setelah itu kita bisa bahaskan tentang Deutem. Deutem adalah salah satu heat pump yang kita develop. Dia sebenarnya akan manfaatkan flue gas atau gas buangan. Setelah dia keluar dari economizer atau atomizer, kita bisa lewatin gas ini ke dalam Deutem. Deutem akan turunin suhunya sampai 60 derajat. Dan apapun air yang Anda bisa dapatkan, dia dipanaskan, Deutem akan panaskan air dan keluar air panas. Jadi jika Anda punya 30 derajat air yang masuk ke dalam Deutem, dia akan keluar dengan suhunya 79 derajat. Jadi apa manfaatnya Deutem? Deutem itu adalah salah satu unit. Kalau kita tambahkan ke dalam existing boiler Anda, dia sebenarnya bisa kasih additional utility. Jadi untuk konsumsi gas yang sama, Anda bisa dapatkan juga steam dari boiler existing Anda, dan Anda juga bisa dapatkan air panas dari Deutem system. Dan jadi Anda tidak perlu investasi di dalam plate heat exchanger system lagi, atau Anda tidak perlu investasi di atas additional hot water generator atau yang lain. Jadi air panasnya juga kita bisa dapatkan dengan Deutem. Cuma yang salah satu yang kita harus ganti itu adalah untuk Deutem, kita sebenarnya apapun chimney yang kita akan desain, dia harus ada stainless steel lining. Karena kalau flue gasnya sudah turun ke sampai 60 atau 70 derajat, karena dia terlalu dekat ke dalam sulfurization of sulfur dew point, kita harus untuk proteksi chimney, kita harus kasih stainless steel lining di chimney. Selain itu, sebenarnya dari Deutem Anda akan bisa dapat additional utility. Dan annual saving, kalau Anda bisa lihat, kalau jika Anda punya boiler, kita mulai Deutem sistem instalasi di atas 4 ton dan atas. Jadi contohnya kalau Anda punya 10 ton boiler di dalam sistem, di dalam pabrik Anda, in natural gas consumption, karena Anda tidak akan pakai natural gas consumption additional untuk mengenerasi air panas ini, Anda bisa dapat hampir 776 ribu normal meter kubik per tahun. Itu adalah saving di dalam gas konsumsi. Dan otomatis karena gas consumption-nya tidak ada additional gas consumption, ada annual reduction in CO2 emission juga. Jadi untuk 10 ton boiler, Anda bisa save hampir 1.666 ton per tahun di CO2 emission. Jadi Deutem itu adalah benar-benaran waste heat recovery system. Dan dia, kalau kita pakai Deutem, kita bisa naikin system efficiency of boiler plus Deutem ke 103%. Saya bisa jelaskan kalkulasinya di slide berikut. Jadi ini adalah contoh-contoh Deutem system. Jadi ada boiler, dia akan pergi ke flue gasnya akan masuk menuju ke economizer yang biasa, yang konvensional atau atomizer. Dari sini dia akan pergi ke satu ID fan. Dari ID fan dia akan lewat ke flue gas recirculation line. Dan flue gas recirculation line ini akan kasih sampai ke flue gas reheater, dan flue gas reheater ini akan dari flue gas reheater dia akan masuk ke dalam Deutem system. Flue gas apapun yang akan keluar dari Deutem ada mist eliminator. Mist eliminator akan kondensasi apapun flue gas yang sudah jadi kondensasi, dia akan dikumpulkan di satu tempat dan dia akan pergi ke flue gas reheater, akan menjadi panas sedikit lagi, barusan dia masuk ke chimney. Dan apapun air panas, kalau ada makeup water cuma ada dengan 30 derajat, dia bisa memanaskan sampai ke 79, dan air itu yang bisa masukin ke dalam boiler, atau Anda juga bisa pakai air ini untuk proses Anda. Jadi kalkulasinya seperti ini. Jadi kalau jika Anda punya 5 ton boiler, considering 95% thermal efficiency di full load condition, gas konsumsinya adalah 5.000 dikali 539 bagi 8.900 kali 0,95. Jadi konsumsi gasnya adalah 318,75. Dari 5 ton boiler ini, kita sebenarnya bisa generate additional hot water, dan di kilokalori itu adalah sekitaran 250.000 kilokalori per jam.
Jadi efficiency of boiler plus Newton system akan menjadi 5.000 kali 539. Ini adalah energy output dari boiler. Plus 250 adalah additional hot water generated. Dibagi energy input 8.900 kali 95% kali konsumsi gas yang kita dapat dari atas 318. Totalnya efisiensinya akan naik ke 103%. Jadi ini adalah efficiency of boiler plus Newton system. Newton system itu akan kerjakan seperti satu heat pump system. Makanya dia efisiensinya bisa di atas 100%. Kalau ada pertanyaan atau apapun, monggo ditanyakan. Atau saya lanjut saja. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan atau dari materi Pak Sriram? Atau mungkin bisa sedikit ada beberapa peserta yang baru join telat tadi ya, mungkin ada yang belum menyimak dari awal. Ya, mungkin sekilas aja kali ya Pak Sriram, mungkin dengan adiknya ada Pak Bejo, Pak Hasan, Pak Herdanang, Pak Nurma, dan Pak Triwahyudi, mungkin Bapak bisa mau sharing sedikit Pak mengenai boiler yang ada sekarang di pabrik Bapak, mengenai atau ada masalah dengan efisiensi. Ya, Pak Eko minta, silakan. peserta yang minta, saya mungkin bisa jelaskan Newton sama Efimizer sama Newton satu kali lagi. Karena kita Mungkin boleh. Jadi idea dari ya. sistem ini. Ya mungkin ini suatu sistem yang mungkin agak cukup baru ya Pak Sriram ya untuk Iya, di betul. boiler ya. Jadi mungkin Bapak-bapak peserta webinar ini mungkin ini masih belum mengenal tentang teknologi ini. Jadi mungkin bisa sekali lagi dijelaskan. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa diketik di chatter box. Mungkin Pak Sriram bisa sedikit lagi Pak disampaikan Pak yang untuk materi ini. Apakah ada yang mau minta saya jelaskan economizer sama Efimizer sama Newton satu kali lagi? Mungkin secara Ya, atau cepat mungkin juga Bapak ada yang masih perlu untuk ini Kak Pak? Bapak masih ada yang belum paham mengenai Newton atau mengenai economizer. Jadi pada intinya Newton dan economizer ini Efimizer. ya Dan betul, ini adalah economizer. teknologi. Iya. Ya, ini teknologi yang memang intinya bisa untuk untuk efisiensi ya, menaikkan efisiensi boiler ya, Pak Sriram ya. Betul. Gitu. Oke. Oke, mungkin masih belum ada ya, mungkin ada mau dilanjut dulu Pak Saya Sriram. lanjut aja gak apa-apa. Ya. Oke. Jadi cuma untuk menjelaskan sedikit lagi, Efimizer adalah teknologi dengan twin heat exchanger system. Dan twin heat exchanger system ada flue gas to water sama water to water heat exchanger system. Apa advantage-nya heat exchanger system ini adalah kita sebenarnya bisa tahan panasnya di dalam circulation water di antara primary heat exchanger sama secondary heat exchanger. Dan kapan saja panas ini bisa ditransfer ke feed water. Gara-gara kita tahan panasnya di dalam sistem sendiri daripada economizer yang konvensional, kita sebenarnya bisa dapat hampir 2% lebih tinggi efisiensi daripada economizer yang konvensional. Dan ini adalah patented technology by Thermax. Lanjut ke Deuterm. Deuterm adalah satu heat pump system yang kita bisa install di atas flue gas. Dia akan mengurangi flue gas dari boiler setelah economizer. Dari 140 derajat dia akan mengurangi ke 60 derajat. Dan panas ini dia akan transfer ke air yang masuk ke dalam Deuterm ini. Jadi airnya dipanaskan dari 30 derajat ke 79 derajat. Dan karena dia tidak pakai additional bahan bakar, karena ini Deutermnya kita tinggal install di belakang existing boiler Anda. Oleh karena itu dia tidak ada naikin di dalam konsumsi bahan bakar Anda atau apapun.
Anda sebenarnya ada saving di natural gas consumption karena Anda tidak pakai natural gas untuk generate additional utility of hot water dari boiler Anda. Dan sama seperti itu, karena tidak ada additional consumption of gas, otomatis ada reduction di dalam CO2 emissions. Dan sistem ini adalah seperti di mana Anda pakai gas yang sama, ada steam ke proses, dan dari dew term ini, Anda akan dapat air panas yang bisa digunakan proses. Jadi dari satu boiler unit, Anda bisa mengenerasi uap sama dengan air panas. Dan ini adalah kalkulasi di mana kami sudah sebutkan emang efficiency of boiler plus dew term system itu efisiensinya bisa jadi berapa. Jadi jika Anda ada pertanyaan tentang dew term atau FMizer system, karena ini sebenarnya bisa diinstal di atas existing boiler Anda. Jika ada pertanyaan, monggo di reach out kepada tim-tim kami. Saya lanjut dari sini ke blowdown system. Thermax sebenarnya adalah beberapa macam blowdown system juga, di mana salah satu blowdown system itu adalah TDS-based surface-based blowdown system. Walaupun mungkin ini bukan teknologi yang paling baru atau gimana, tapi ini adalah salah satu benefit yang mungkin kita bisa sebenarnya bisa didiskusi hari ini. Jadi dulu kalau Bapak lihat di beberapa traditional boiler system, banyakkan orang pakai manual blowdown. Manual blowdown system ini adalah blowdown system di mana setiap beberapa jam atau setiap satu kali di beberapa shift atau satu kali di satu shift, operator Anda akan pergi dan dia akan buka valve secara manual dan dia akan blowdown. Masalahnya dengan sistem ini, dia tidak ada kalkulasi kalau emang waktu itu blowdownnya apa perlu apa enggak. Karena tanpa operatornya ada continuous monitoring di atas TDS level di dalam boiler, dia tidak bisa tahu kalau emang boilernya perlu blowdown. Dan juga karena Anda akan ambil sekitaran 3 atau 4 menit waktu buka blowdown valve dan tutup lagi. Jadi the duration of blowdown, jam waktu blowdown itu mungkin tidak terlalu besar dari atas apa yang waktunya yang kita sebenarnya harus buka blowdown valve-nya untuk biar menjadi blowdown. Oleh karena itu heat loss-nya akan naik. Jadi Thermax kita juga ada produknya automatic blowdown system yang akan measure di blowdown dari boiler, dan kami juga ada timer based blowdown system. Jadi blowdown-nya bisa dari timer. Setelah beberapa jam bisa dikasih satu timer, dia buka untuk sementara, dibuang blowdown dan akan tutup. Tapi yang connectivity based blowdown system itu adalah continuous blowdown system. Jadi artinya dia ada satu sensor, dia akan sense conductivity airnya apa naik, dan kalau ada conductivity airnya akan naik di dalam air boiler, artinya TDS-nya sudah naik. TDS-nya kita bisa kalkulasi, TDS-nya terlalu tinggi, ya. Jadi kalau TDS-nya sudah mau nyampai ke 3.500, saat itu dia akan bukain control valve dan akan ada blowdown. Dengan ini kita sebenarnya ada dua advantage. Nomor satu adalah blowdown-nya kita tidak kasih blowdown kapan saja, tapi saat dia sebenarnya butuh blowdown, barusan kita akan kasih blowdown. Yang advantage kedua adalah kalau misalnya blowdownnya saat ini lewat control valve ini dan masuk ke blowdown tangki. Waktu itu TDS level di dalam boilernya sudah mulai turun. Otomatis sensornya akan kasih feedback ke control valve untuk menutup control valve biar dia tidak usah di blowdown lagi. Ya, jadi waktu berapa saja yang Anda harus blowdown, waktu itu aja yang dikalkulasikan dari sistem, dan dia akan bukain blowdown valve-nya untuk waktu spesifik gitu. Gara-gara ini ada saving di dalam karena losses-nya kita akan turunin losses. Oleh karena itu ada savings di dalam konsumsi bahan bakar. Selain itu kita juga bisa mulai diskusi di atas condensation. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana ada flash steam loss, ya. Contohnya kalau Anda bisa lihat ini adalah exhaust dari satu feed water tangki. Jadi ada customer yang masukin condensate-nya langsung ke satu tangki. Dan dari tangki itu ada
karena condensate itu kapan saja waktu dia balik dari proses dia masih ada tekanan. Tekanannya bisa 2 bar, 3 bar, atau 0,5 bar gauge pressure. Artinya waktu dia sudah masuk ke dalam tangki atmosferik atau condensate collecting tank yang biasanya di atmospheric condition. Waktu itu otomatis ada ada bagian air yang sebenarnya punya cukup energi dia bisa menjadi uap. Karena kalau Bapak paham, satu bar pressurized water dia boiling temperaturnya 110 derajat. Jadi artinya waktu kondensatnya balik dari proses dengan tekanan 1 bar, artinya dia punya suhunya itu sekitaran 110 derajat. Jadi waktu dia sudah buka ke atmospheric pressure, otomatis karena di atmospheric pressure suhunya tidak bisa lewat 100 derajat, ada bagian air yang akan menjadi uap dan itu semuanya keluar ke lingkungan dan ini adalah semuanya losses. Dan untuk contohnya ya Pak, kalau jika Anda punya kondensat yang balik dengan 3 bar tekanan, Anda bisa dapatkan maksimal 7% loss in mass of water, ya. Jadi Anda bisa tanya, kan 7% loss masih lumayan kecil. Apa bedanya di 7% loss di steam dan 7% loss di air, di dalam air? Jadi kalau Anda sebenarnya ada loss of 1 kilo air panas at 9 dan yang punya suhu 90 derajat. Anda sebenarnya hilang 90 kilokalori per kg of hot water loss ya. Tapi untuk sama yang 1 kilo flash steam yang Anda hilang dari satu sistem condensate Anda akan hilangi 540 kilokalori per kilo. Artinya 7% flash steam itu sebenarnya bisa bayangin sampai ke 20% of total energy loss dari sistem condensate recovery system Anda. Oleh karena itu, ini sebenarnya adalah satu isu yang kita harus address. Dan untuk itu, Thermax ada beberapa produk juga, seperti condensate recovery system dan lain. Tapi sebelum itu, kita harus bayangin kenapa kita harus recover condensate. Jadi, nomor pertama adalah fuel requirement for the same steam generation will reduce. Jadi, kalau condensate recovery system Anda cukup efisien, otomatis ada saving di dalam konsumsi bahan bakar. Nomor 2, increase boiler output for same fuel consumption. Kenapa? Karena untuk setiap 1%, setiap 7 derajat naik di dalam suhu air, Anda dapat 1% saving di dalam konsumsi bahan bakar dengan steam load yang sama. Artinya, untuk mengenerasi steam load yang sama, Anda otomatis akan kurangi konsumsi bahan bakar. Jadi, value atau cost of steam akan turun. Nomor 3, makeup water requirement reduces karena Anda recover 7% flash steam. Anda tidak usah pakai 7%-nya dari makeup water. Jadi otomatis makeup water requirement akan mulai turun. Quantity of blowdown is reduced karena jika flash steam sama condensate itu adalah purest form of water. Dia tidak ada apapun TDS atau tidak ada solid sama sekali. Oleh karena itu, jika Anda bisa naik mix atau persentasi condensate water di dalam condensate plus makeup water mixture yang masuk ke dalam feed water tangki, artinya otomatik blowdown atau TDS level di dalam boiler water akan turun. Akhirnya, poin nomor 5, dosing sama water treatment chemical juga akan turun. Jadi ini adalah beberapa benefit kalau kita bisa recover condensate. Dan ini adalah conventional condensate recovery system dengan pompa elektrik. Jadi kalau Anda bisa lihat, apapun kondensat yang kita akan keluar, ada beberapa flash steam loss dari atas. Dan kita harus kasih satu electrical pompa yang pakai listrik untuk pompain kondensat air ini balik ke feed water tangki. Masalahnya dengan condensate transfer pompa itu adalah
banyak kali karena airnya cukup panas, dia sering bisa menjadi failure dan ada beberapa electrical pump cavitation problem. Jadi ada customer kami yang sebenarnya ganti pompa kondensat dia hampir 1 kali di setiap 3 tahun. Dengan ini Thermax ada satu sistem namanya condensate recovery system. Dan condensate recovery system punya Thermax itu dia tidak akan pakai listrik. Dia sama sekali tidak akan pakai listrik. Jadi untuk pompain air balik ke feed water tangki kita pakai itu namanya steam, motif steam. Jadi apapun uap yang ada satu line uap yang akan keluar dari steam header dan masuk ke dalam condensate recovery pump kami dan uap itu akan mendorongi air ke feed water tangki. Dan cara kerja Thermax condensate recovery system itu seperti ini. Contohnya Anda ada proses E1, E2, sama E3. Ada kondensat yang balik dari proses ini. Sebelum kondensat ini dikeluarkan ke condensate collecting tank, Anda harus melewati oleh satu sistem namanya flash vessel. Flash vessel system ini dia akan terpisahkan air sama dengan kondensat karena dia akan expose the kondensat. Jika ada 3 bar kondensat yang balik dari proses, flash vessel ini dia dalam tekanan 0,5 bar. Otomatis karena ada turun di dalam tekanan, ada flash steam yang akan digenerasi di dalam flash vessel. Tapi flash steam ini daripada dia dikeluar dan dibuang ke lingkungan, ada satu pipa yang akan connect flash steam ini dan masukin ke dalam feed water tangki. Lewat satu sistem namanya TADIT. Ini adalah atmospheric dilator head yang ini Pak. Atmospheric dilator head itu dia akan mix flash steam dengan air sampai semua flash steam itu sudah direcover oleh sebagai air. Dan dari flash vessel, apapun air yang akan dipisahkan dari flash steam di dalam flash vessel, dia akan turun ke condensate tangki. Ini adalah condensate tangki. Dan dia akan masuk ke dalam pompa kondensat dan dipompain balik ke feed water tangki. Jadi dengan ini, kalau Anda bisa lihat, sama sekali tidak ada losses di dalam condensate recovery system dan Anda sebenarnya bisa recover 100% kondensat Anda dan masukin ke dalam feed water tangki. Jadi ini adalah TADIT head, ini adalah flash vessel, dan ini adalah condensate recovery system, condensate recovery pompa. Selain itu, kita juga ada high pressure condensate recovery system. High pressure condensate recovery system itu adalah di mana kalau tekanan kondensatnya terlalu tinggi. Jadi waktu tekanan kondensatnya terlalu tinggi, kalau kita masukin ke dalam flash vessel, flash steam kontiasnya akan jadi terlalu generasi flash steam itu terlalu besar dan itu sebenarnya tidak bisa digunakan dalam feed water tangki juga. Jadi Thermax sudah mendevelop satu condensate pumping system di mana dia akan ambil langsung high pressure condensate dan high pressure condensate ini sistemnya kita juga bisa menggunakan sampai 3 bar juga. Dan saya merasa beberapa unit di tobacco industry atau yang lain biasanya kondensat yang balik dari proses Anda mungkin sekitaran 1,5 atau 2 bar. Itu juga kami sebenarnya bisa menggunakan pakai high pump condensate system. Dan condensate pumping system itu dia akan otomatis pump the condensate lewat satu pompa masuk langsung ke dalam boiler. Dia tidak akan lewat ke feed water tangki lagi. Jadi di sini Anda tidak perlu flash vessel atau apaan, langsung apapun kondensat yang dengan tekanan dia akan dipompain balik ke boiler sendiri. Tidak melalui feed water tangki. Kita harus bikin modifikasi di dalam existing boiler Anda, tapi dengan ini emang tidak ada losses sama sekali, tidak ada transfer loss. Jadi di sini mungkin ada transfer loss di dalam flash steam line atau ada transfer loss waktu dia menuju ke condensate collecting tank dan dari sini ke TADIT karena mungkin jaraknya terlalu besar. Tapi kalau di high pressure condensate recovery system, there is little to no condensation loss karena apapun air panasnya langsung dipompain ke boiler langsung daripada dia pergi ke feed water tank. Jadi kita akan minimize the radiation losses as well. Dan ini adalah contoh flash vessel sama condensate recovery pump. Ini adalah condensate recovery pump system. Ini flash vessel. Jadi ada uap yang masuk ke dalam
ada kondensat yang masuk dari belakang flash vessel, ada uap yang keluar ke fed water tangki, dan ini adalah air yang menuju ke condensate collecting tank. Ini adalah tangki kondensat, dan ini adalah pompa yang akan pompain balik ke tadit, dan ini adalah atmospheric dilator head di atas feed water tangki Anda. Kalau ada pertanyaan, Pak, mungkin. Halo. Oke, saya lanjut. Setelah itu kita ada steam pressure selection. Steam pressure selection itu adalah Anda harus tahu Anda bisa pakai beberapa tekanan steam. Jadi contohnya, kalau Bapak minta di proses Anda itu minta sekitaran suhu 110 derajat. Jadi steam pressure selected is equal to process temperature plus 30 degrees. 30 derajat ini biar dia bisa menurunkan lossesnya di dalam transfer waktu dia menuju ke proses. Tapi kalau Bapak lihat di sini, kalau supply pressure, kalau Bapak misalnya bisa dapat ini dengan supply pressure 3,5 bar juga. Kalau Bapak misalnya jalankan boilernya dengan 35 bar, saturated temperature 35 bar steam itu 148, jadi dia sudah meet kriteria 110 plus 30. Dan latent heat of transfer dia bisa kasih kepada sistem Anda itu bisa sekitaran 507 kilokalori per kg. Yap. Sama kalau 5 bar 158 mulai nurun ke 498. 9 bar 179 dia adalah suhu saturated steam uap, dan latent heat-nya adalah 482 kilokalori per kg. Jadi jika Anda butuh sekitaran 1 ton steam, excess steam per hour kalau Anda jalankan boiler Anda dengan 5 bar, itu adalah 1,8% dikali 1000. Jadi 18 kilo per jam. Kenapa 18 kilo ini? Karena waktu Anda ada uap dengan 3,5 bar, dia cuma bisa kasih heat sekitaran 507 derajat sebelum dia akan menjadi air. Tapi dengan 5 bar, karena heat value dia lebih tinggi karena makanya oleh karena itu latent heat of vaporization dia itu sedikit less. Dan apapun beda di sini adalah steam kuantitas yang Bapak sebenarnya akan supply. Jadi kalau Bapak sebenarnya operate the boiler at 5 bar dan supply the steam at 5 bar kepada proses Bapak akan dapat 1,8% saving di dalam konsumsi steam Anda. Jadi additionally 18 kilo per jam yang kita kalkulasi di sini adalah 18 kilo per jam adalah excess steam yang Anda dapat untuk menggunakan di dalam proses yang lain. Jadi otomatis Bapak ada annual excess steam produce itu bisa naik sampai ke 151,2 ton per tahun. Tapi jika Anda pakai dengan 9 bar, Anda bisa dapat hampir 352,8 ton per tahun. Jadi ini adalah beberapa poin yang Bapak harus consider waktu Bapak seleksi Bapak mau menjalankan boiler Anda dengan tekanan berapa, dan Anda Bapak mau pakai dengan maksimum tekanan berapa di dalam proses Anda. Good engineering practice of steam distribution itu adalah nomor 1, we should always generate steam at higher pressure. Jika kita generate dari boiler sendiri, kalau kita generate steam itu dengan tekanan lebih tinggi, otomatis Anda akan turun harga cost of piping. Kenapa? Karena kalau Anda punya tekanan, contohnya kalau Anda pakai boiler 10 ton dengan tekanan 9 bar, pipe size Anda itu bisa menjadi seperti sekitaran 200 NB atau 8 inci. Tapi kalau Anda pakai sama yang 10 ton boiler dengan tekanan 15 bar, size pipanya bisa diturun ke 6 inci. Jadi kalau size pipanya otomatis turun, ada harga pipanya akan turun. Sama seperti itu cost of insulation. Karena surface area pipanya sudah turun, otomatis insulation cost akan turun. Setelah itu
reduce loss due to condensation karena surface area pipanya sudah turun. Waktu Anda generate steam dengan tekanan tinggi, otomatis Anda dapat karena heat transfer area-nya sudah turun di pipa, otomatis loss due to condensation akan turun. Karena loss itu selalu dia directly variable to surface area. Dan Anda juga bisa dapatkan optimum dryness fraction. Karena kalau Anda bisa turunkan loss di dalam condensation, Anda bisa dapat lebih pure steam di proses Anda. Jadi ini adalah semuanya benefit untuk generating steam at higher pressure. Point nomor 2 adalah distribute steam at low pressure. Jadi kalau Anda sebenarnya bisa turunkan steam ke tekanan yang paling cocok sebelum dia pakai di dalam proses, itu adalah benefit yang Anda akan dapat karena dengan waktu kita distribute steam at low pressure ke sistem-sistem Anda, seperti saya jelaskan tadi, Bapak sebenarnya adalah higher latent heat at lower pressure, jadi otomatis steam konsumsi Anda akan turun. Ya. Point nomor 3, kita harus install steam flow meter, temperature sama pressure gauge on steam line untuk monitoring steam. Dan Anda sebenarnya bisa lihat dengan distribusi steam at low pressure dan generating steam at higher pressure, Anda sebenarnya dapat beberapa saving di dalam konsumsi steam Anda sama dengan konsumsi steam Anda. Ya. Point nomor 4 adalah installation of PRS. Jadi Anda harus install satu pressure reducing valve atau pressure reducing station from the generation point dan saat dia distribusi ke proses. Dan point nomor 5 adalah installation of strainer and moisture separator at steam inlet to equipment to get optimum steam dryness. Di Tambrul, Pak, Bapak-bapak dan Ibu, Tambrul itu adalah setiap 20 meter Anda harus ada satu steam trap, termodinamik atau thermostatic. Thermax sebenarnya juga bikin satu lagi steam trap daripada thermodinamik, itu thermostatic. Thermostatic steam trap ini adalah yang lebih efisien dan dia akan minimize loss of steam dari trap sendiri. Jadi Anda harus tahu di mana mungkin rekomendasinya moisture separator itu selalu waktu dia sudah dekati ke proses, kita harus install satu moisture separator biar tidak ada banyakkan air yang masuk ke dalam proses vessel Anda. Karena kalau ada banyakkan air yang masuk ke proses vessel Anda, heat transfernya akan otomatis turun dan konsumsi steamnya akan naik. Jadi installation of strainer, moisture separator sama steam trap di dalam sistem Anda. Dan kalau kita sebenarnya bisa planning di mana sesuai dengan layout piping route, layout atau routing piping Anda, kita sebenarnya bisa plan bagaimana dan dimanapun kita harus kasih semua steam trap biar ada maximum steam dryness yang Anda bisa dapat di dalam proses. Selain itu, kita juga ada produknya InstaHeat. InstaHeat adalah plate heat exchanger system yang punya Thermax. Dan dengan plate heat exchanger system Thermax punya itu, dia sudah ada lengkap dengan condensate recovery system juga. Jadi apapun steam yang akan masuk ke dalam plate heat exchanger, condensate-nya akan keluar dan condensate-nya akan dipompain balik pakai motif steam dari steam inlet balik ke condensate tangki. Jadi ini adalah salah satu skematik dari produk InstaHeat. Apa advantage-nya InstaHeat atau plate heat exchanger punya Thermax itu? Dia requires minimum floor space, easy site installation, dan karena kita sudah pakai pump and trap combination dengan plate heat exchanger system sendiri, ini semuanya akan otomatis bisa menjadi satu modul, ada plate heat exchanger sama dengan ada condensate recovery systemnya juga yang balikin air panas dari plate heat exchanger ke tangki condensate collecting point. Jadi ini semuanya adalah benefit yang sebenarnya adalah yang kita bisa sampaikan kepada customer-customer kami. Dan setelah itu kita ada satu produk namanya Thermax Pressure Reducing Station. Thermax kami sebenarnya ada Pressure Reducing Station. Jadi ini adalah satu unit yang kita akan supply langsung dari sini sampai sini. Jadi kalau Bapak lihat semua macam valve ini akan datang satu set kepada Anda. Jadi Anda tidak perlu investasi di dalam piping lagi, di dalam insulation lagi dan lain-lain. Anda tinggal kasih koneksi piping inlet sama piping outlet untuk mendapatkan
maximum output of steam. Jadi Anda tidak usah kasih planning untuk isolation valve, additional piping cost, pressure gauge cost. Ini semua costnya kita bisa eliminate. Dan dia juga ada dengan moisture separator. Jadi ini adalah salah satu produk lagi yang Thermax bisa ajukin oleh steam accessories kami, adalah Thermax Pressure Reducing Station. Jadi ada datangnya satu bentuk gitu. Bapak tinggal kasih koneksi pipa. Dia sudah lengkap dengan bypass line, isolation valves, control valve, moisture separator, safety valve, pressure gauges, steam gauges, dan lain-lain. Dan akhirnya kita juga ada satu lagi produk yang sebelum kita close, sebetulnya saya sudah diskusi di atas good engineering practice distribution of steam and condensate management, boiler managementnya kita sudah diskusi. Sebelum kita mulai menuju ke bagian pertanyaan dari Anda, saya mau diskusi ada satu lagi, Thermax Cooling Absorption Heat Pump atau chiller. Dari pahaman saya ada beberapa tobacco industry yang sebenarnya butuh chiller juga. Dan Thermax sebenarnya ada satu chiller system yang tidak akan menggunakan listrik sama sekali. Itu adalah absorption heat pump chiller kami. Dan absorption heat chiller kami, dia sebenarnya adalah satu bentuk yang akan menggunakan panas sebagai driving force buat mengenerasi air dingin buat proses Anda atau chilling untuk proses Anda. Jadi kita sebenarnya bisa pakai langsung gas firing atau kita bisa menggunakan uap dari steam boiler Anda. Kita bisa menggunakan air panas atau thermal oil heater atau exhaust gas dari gas engine atau gas turbine yang Anda punya existing. Apa adalah advantage di dalam absorption heat pump sama chiller itu adalah lagi dengan chiller yang tradisional. Ini akan kerja di atas COP model. Artinya untuk setiap 1 kilowatt energi yang Anda masukin ke dalam chiller, ada outputnya bisa lebih dari 1 kilowatt. Contohnya, kalau untuk setiap 1 kilowatt uap yang Anda masukin ke dalam chiller, saya sebenarnya bisa mengenerasikan cooling sampai 1,5 kilowatt. Jadi ini adalah benefit yang Thermax bisa tambahkan ke dalam proses di dalam tobacco industry. Dan setelah itu saya akan close dengan proses produk-produk kami untuk steam accessories. Thermax juga ada beberapa macam steam accessories. Kami adalah manufacturer valve, pressure reducing station, InstaHeat hot water generator, bimetallic steam trap, thermodynamic steam trap, thermostatic ball float, efficiency monitoring system, steam flow meter, water flow meter, disk check valve, dan lain-lain. Jadi jika Anda perlu apapun modifikasi atau improvement di dalam proses Anda di dalam steam distribution cycle Anda atau di dalam distribution atau di dalam boiler management system Anda, kami sebenarnya bisa datang ke tempat Bapak, bisa pelajari sistem Bapak dan bisa sarankan solusi-solusi di mana Bapak bisa dapatkan lebih saving atau hemat di dalam konsumsi bahan bakar Anda. Dan ini adalah global customer kami. Kita ada customer di Honda, ada beberapa tempat. Salah satu customer kami adalah ITC. Dia adalah salah satu largest tobacco company in India. Dari asalnya India, Indian Tobacco Company. Dan selain itu, kami sebenarnya ada beberapa referensi di food and beverage industry juga, seperti Coca-Cola, Audi, Coca-Cola, Del Monte, McDonald's, Nestle, Kraft, dan lain-lain. Jadi ini semuanya adalah customer-customer kami. Mungkin dari saya presentasinya sudah cukup. Ini adalah alamat kantor kami sama dengan alamat factory. Anda juga bisa scan QR code ini untuk dapatkan kontak informasi kami. Dan you can also visit our website www.thermaxglobal.com, inquiry@thermaxglobal.com, and also our LinkedIn profile. Ya Pak, jadi jika Anda punya pertanyaan atau apapun, kita sebenarnya bisa bantu jawab. Ya, terima kasih Pak Siram. Dan saya juga mau minta Bapak-Bapak. maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang jelas.
Nggak apa-apa Pak Karena Siram. emang bukan orang Indonesia, Pak. Bapak-bapak dan apa-apa. Ibu. Ya. Ya, mungkin Bapak-bapak silakan peserta ada pertanyaan dari pemaparan materi yang disampaikan Pak Sirap ataupun Pak Gilang terkait dengan teknologi boiler atau teknologi steam condensate management dari Thermex, atau mungkin juga Bapak bisa sharing apabila ada problem terkait dengan boiler, terkait dengan kondensat, ya, atau dengan fuel, ya kan? Silakan. Tadi saya sudah tuliskan juga, kami ada 2 souvenir bagi peserta yang aktif berdiskusi dan bertanya. Jadi nanti setelah sesi acara, saya akan minta detail alamatnya, nanti kita akan kirimkan souvenirnya melalui kurir. Mari silakan, mungkin Pak Gilang, Pak Happy, ada bisa di-share dari pengalaman boiler di tobacco atau di cigarette plant, atau mungkin seperti apa? Atau mungkin Baik, Pak Eko. ada cerita dari customer seperti apa Ya, mengenai boiler Thermex di pabrik rokok, seperti itu? sedikit menambahkan Pak Eko. Jadi Iya, Pak. untuk produk Thermax sendiri, kita udah dipakai salah satunya di salah satu pabrik rokok di Jawa Timur. Mungkin di sini Pak Bejo nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan boilernya bisa ditanyakan. Mumpung ada Pak Siram di sini. Jadi untuk produk kita sendiri yang Selmek Global Pak ya, itu udah terpasang ada 3 unit di Jawa Timur, itu di pabrik rokok Raja Wali sama Putra Jasakti. Pak Bejo mungkin terkait dengan boilernya, jika ada hal yang perlu di sharing atau hal yang perlu didiskusikan silakan. Monggo Pak Bejo, ada cerita apa atau ada testimoni apa tentang boiler Thermex, atau bapak-bapak yang lain? Silakan Pak, jangan malu-malu Pak. Kita di sini diskusi aja Pak. Relax. Silakan. Pak Herdanang, Pak Nurma mungkin. Masih belum ada yang bertanya ini ya. Mungkin perlu dipancing lagi nih. Pak Epi, bagaimana pengalaman waktu boiler di pabrik rokok? Mungkin pernah ada sedikit cerita, Pak? Wah, kalau pabrik rokok kayaknya Pak Tri Wahyudi nih, langsung Oh, dari iya. PIC-nya nih. Pak Tri Wahyudi mungkin mau ada cerita atau gimana, Pak? Sorry Pak, gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada cerita? Atau ada masalah di lapangan tentang boiler, Pak, atau Mas, Bapak ada ya problem apa yang mungkin ya kita bisa sedikit bantu nanti Mungkin gitu. mungkin bisa kita pancing Pak Eko ya. Ya, monggo. Pak Siram, apa namanya? Tadi kan Bapak udah sempat sampaikan di awal tentang Evimizer, Pak ya. Iya. Di mana itu kalau untuk produk kita itu kan terdapat di Selmek Global, Pak ya. Untuk Betul. SMDL kan belum ada. Jika ada customer kita yang dia pakai Selmek apa namanya SMDL, kemudian dia mau modifikasi pakai Evimizer, apakah bisa, Pak? Kira-kira? Evimizer kita mungkin harus ganti sedikit di dalam desainnya sendiri, tapi seharusnya kita bisa explore itu Pak. Kita bisa explore dan kita bisa cek dulu. Kita bisa pasang harusnya Evimizer atau sistem persis seperti Evimizer dengan boiler existing SMDL, no problem. Karena itu sebenarnya adalah heat recovery system, right? Kita harus desain primary heat exchanger, secondary heat exchanger. Dan setelah kita desain itu, kita harus map it in the layout, yang existing layoutnya yang mereka ada kita harus map di sana. Jadi tergantung dengan layout sama load on boiler, kita bisa mendesain Evimizer untuk boiler existing juga, Pak. Itu nomor pertama. Nomor kedua adalah kita walaupun dia pakai economizer,
daripada kita masukin atomizer, yang paling make sense itu adalah deuter. Karena deuter itu mereka akan dapat langsung air panasnya juga sebagai additional utility. Dan air panasnya emang mungkin kalau dipakai di dalam tobacco industry, mereka bisa pakai air panas itu untuk proses-proses berapa purification system mereka, atau ada air. Kami juga ada sistem di mana kita bisa pakai udara panas. Jadi kita bisa mengenerasi udara panas dari deuter. Jadi ada air panas yang akan lewati ke satu heat radiator, dan dari sana kita akan supply udara panas. Jadi kita bisa explore beberapa macam heat recovery system seperti itu. Advantage-nya dengan deuter itu adalah efisiensi sistem Anda bisa naik langsung di atas 100%. Jadi otomatis ada reduction di dalam konsumsi bahan bakar. Anda juga bisa menjadi lebih green, lebih hijau. So they're all advantages. Tapi atomizer juga bisa, Pak. Yeah, no problem. Ya. Terima kasih Pak Suram. Ya, mungkin saya sedikit juga menambahkan pertanyaan. Dari deuter itu persentase pengurangan bahan bakarnya kira-kira range di berapa persen ya, Pak Siram? Jadi begini Pak Eko, kita tidak akan mengurangi bahan bakar di deuter. Karena deuter itu dia akan menggunakan flue gasnya sendiri yang sebenarnya Bapak buangin kan. Jadi contohnya, jika Bapak harus mengenerasi air sekitaran 5 ton ya, 5 ton konsumsi air, kalau Bapak harus mengenerasi 79 minus 30, 245.000 kilokalori, dibagi 0,9, karena itu adalah efisiensi, dibagi 8.500. Jadi kira-kira Bapak harus tambahkan konsumsi bahan bakar atau konsumsi natural gasnya untuk mengenerasi 5 ton air panas 79 derajat. Anda harus bakar sekitaran 32 derajat natural gas atau gas firing, ya. Tapi kalau Bapak pakai deuter, apapun boiler 5 ton yang mengenerasi uap, apapun burner system dia akan supply natural gas. Dari gas buangnya saya akan mengenerasi 5 ton air dengan suhu 79 derajat. Jadi sebenarnya saya tidak ada additional consumption of gas. Tapi tetap Bapak dapat 2 utility dari 1 unit input. Karena inputnya tidak naik. Itu adalah efficiency system. Oke, terima kasih Pak. Bapak-bapak yang lain silakan. Pak Triwayudi tadi sudah open mic, mungkin bisa share Pak Triwayudi pengalaman boiler Bapak, atau mungkin Bapak ada problem boiler atau steam kondensatnya Pak. Atau Pak Nurma Subangkit dari PT Smart. Monggo Pak. Ya, silakan. Monggo Pak Tri. Kalau untuk masalah sebenarnya kita nggak begitu ada masalah Pak, karena kondensat return kita sudah kembali, yang bisa kembali kita kembalikan, kecuali yang kontak produk itu yang memang tidak bisa kembali. Iya Pak. Dulu kita sempat berpikir untuk pindah ke yang one throat boiler ya Pak, istilahnya yang boiler macam punyanya Thermax yang One-stroke. single itu. Cuma yang jadi masalah itu kalau di dryer itu kan saat kita butuh pada titik tertentu itu kan kebutuhannya luar biasa banyak. Itu yang kemarin kita masih ragu sebenarnya di situ. Pertimbangan kita masih pakai fire tube, karena di fire tube itu istilahnya cadangan steamnya itu masih lumayan banyak di drumnya. Karena kita pernah mengalami pakai water tube boiler, dryer kita yang masalah. Seperti itu Pak, yang jadi masih jadi pertimbangan secara teknis dulu, kita nggak beralih ke water tube boiler, salah satunya itu. Oke. Ya, ada tanggapan Pak Siram? Can you just tell me the question Pak? Sorry. Jadi Pak Triwayudi tadi menanyakan saat ini beliau masih memakai boiler yang fire tube ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan
kenapa saat ini Pak Tri masih belum beralih ke boiler yang water tube. Salah satunya mengenai tadi pressure dan temperatur di dryer ya Pak ya. Oke. Ya, mungkin ada ini sedikit penjelasan kenapa seperti itu terjadi dengan boiler fire tube yang ada di tempatnya Pak Tri Wahyudi. Silakan Pak Zira. Nomor pertama Pak Tri, kalau Bapak sebenarnya menggunakan uap dari steam boiler Anda ke dryer, ya, apapun sistem itu, apapun ya sistem itu, ada satu technical specification untuk setiap boiler, kita bilangnya steam dryness fraction, ya. Dan steam dryness fraction itu lebih kritikal Pak, karena kalau uap yang masuk ke dalam proses Anda atau dekat dryer Anda, dia sudah dengan steam dryness-nya cuma 0,96, artinya 96%. Artinya heat transfer-nya bisa cuma terjadi dari 96% itu saja, ya. Dan kalau Bapak lihat kalau ada boiler fire tube system apapun, dia ada shell system ya. Shell system itu dia biasanya bisa mengenerasi steam dryness yang paling tinggi itu adalah 98%. Water tube boiler yang package yang kecil, yang one screw water tube boiler, mereka biasanya one screw itu artinya dia airnya sekali masuk sekali keluar uap, ya. Jadi dia tidak ada beberapa multiple passes. Kadang-kadang karena ada constant supply of water, saat dia segera keluar jadi uap, steam dryness ratio dia harus di bawah sekitaran 92% juga Pak. Jadi biasanya setiap water tube one screw boiler system itu mereka akan tambahkan satu namanya moisture separator. Padahal ada moisture separator, dia akan keluarkan excess moisture dan keluarkan dari steam. Moisture separator itu sebenarnya adalah dia bisa improve the steam dryness to 96%, 95%, Pak. Jadi Bapak sebenarnya akan dapat lebih tinggi moisture separation di dalam fire tube boiler. Ya. Dan untuk air dryer system yang paling kritikal itu adalah steam dryness ratio. Menurut saya kalau jika Bapak ada emang isu di dalam existing boiler Bapak dan Bapak tidak bisa sampaikan tekanan yang cukup buat dryer Bapak atau ada masalah di dalam suhunya atau dimanapun, saya merasa lebih dari saya kasih saran saat ini, mungkin kami bisa berkunjung ke pabrik fasilitas Bapak dan bisa pelajari sistemnya Bapak. Biar kami bisa tebak isunya di mana. Ya, tapi yang jelas shifting to a water tube boiler itu tidak akan improve your steam dryer performance karena steam dryness ratio-nya masih lebih rendah daripada fire tube boiler system. Mungkin Pak Happy bisa tambahin. Ya, Pak Happy atau Pak Gilang bisa ditambahkan dari pengalaman yang pernah dijalani. Monggo. Ya. Tapi Pak mungkin yang dimaksud Pak Tri Wahyudi itu steam demand-nya punya Pak di tempatnya Pak Tri Wahyudi itu kadang suka peak load-nya itu suka mendadak. Oke. Peak load steam demand-nya mendadak. Jadi begitu dia kalau ada steam peak load-nya mendadak, dia pakai water tube boiler yang one stroke itu steam-nya tidak tercukupi karena memang dari segi desainnya sendiri, desain boilernya itu untuk cadangan steam di dalam desain boiler itu memang tidak mencukupi, memang lebih besar kalau kita pakai fire tube boiler Pak. Kalau dari saya seperti itu.
kalau begitu Pak Tri, bolehkah saya tanya Pak, boiler kapasitas Anda punya itu maximal design pressure dia itu seperti apa ya Pak? Maksimal di pressure kita itu ada di 16 atas boiler 16 ton per. Pak Tri, suaranya nggak kedengeran. Maaf, cuma saya apa? Halo, sorry. Kapasitas boiler kita itu 16 ton per jam dengan desain pressure juga 16 bar gitu. Oke. Dan tekanan yang didistribusi ke dalam dryer Bapak itu berapa Pak? 12. 12. Ya. Dan Bapak generasi itu 12 bar itu operational boiler ya? Iya, operational boiler. Di Dan dryer itu tekanan 8. Oke. Dan tekanan yang Bapak butuh diproses juga 12 bar. 8. 8 bar. Ya. Cukup besar sih bedanya. Harusnya Bapak nggak ada masalah waktu Bapak pakai fire tube boiler system, Pak. Mungkin nggak ada masalah Pak kita Pak. Oh ya, oke. Ya. Oke. Sorry. Oke. Sorry Pak, mungkin saya salah paham pertanyaannya Pak tadi. Sorry Pak. Ya, jadi dia belum beralih ke water tube Pak Siram. Pak Oh, Triyudi belum beralih ke water tube karena fire tube masih oke pressure dan Iya. kapasitas timnya. Oke. Pak Behu Oke. kayaknya pertanyaan. Pak Bejo, monggo Pak Ya. Bejo. Oke, Pak Siram, Iya, Pak. saya mau tanya sedikit. Ini kan pemakaian boiler kita nih sekarang belum full capacity ya, karena Oke. produksinya masih belum lancar. Iya. Nah, apakah bisa untuk pemasangan optimizer sama tadi economizer itu bisa diterapkan? Apakah Bisa, Pak. efisiensinya itu sampai di mana? Oke. Bisa Pak, kalau Bapak sebenarnya pakai Efimizer atau sistem yang lain tidak bermasalah di boiler existing Bapak. Kita bisa tambahkan sistemnya di sana dan bolehkah saya tahu Bapak pakai bahan bakar apa? Solar Pak, masih solar sekarang. Oke, masih solar. Dan steam load Bapak itu kapasitas boilernya yang saat ini digunakan berapa persentase ya Pak? Kita pakainya itu sebenarnya untuk tekanannya kita sama makanya. Kita pakai sistem dryer sama steam itu kita ngalirkannya 8 bar, Pak. Tapi kita makainya cuma setengah hari gitu. Nggak full, paling 3 jam, 4 jam. Oh, oke. Menurut saya Pak, Bapak mohon nunggu sebentar ya Pak, karena begini, masalahnya begini Pak. Kalau Bapak sebenarnya pakai gas sih saya tidak masalah, saya langsung akan suggest Bapak pergi untuk Efimizer, ya, tidak bermasalah. Tapi masalahnya waktu Bapak pakai solar, masalahnya di bahan bakarnya Pak. Di Indonesia itu solarnya yang Bapak dapat dari Pertamina atau siapapun, analisa dia sendiri itu tidak bisa ditebak sulfur content-nya segini. Untuk Cetane 52 yang biasanya digunakan di dalam boiler, sulfur content-nya bisa mulai dari 0,00005 yang paling bagus dan juga bisa sampai ke 0,5. Ya. Masalahnya di boiler kapasitas part load condition waktu pakai solar diesel, dan kalau Bapak ada intermittent production, namanya artinya Bapak jalankan 4 jam, 3 jam, berhenti boiler, jalankan 3 jam lagi, berhenti boiler, jalankan 3 jam lagi, berhenti boiler, seperti itu. Masalahnya selalu waktu boilernya diberhentikan, ada beberapa gas yang sebenarnya daripada kasih transfer heat ke air, karena airnya kan nggak ada waktu Bapak mau berhenti. Ya, jadi tidak ada yang bisa ambil panasnya dari gas, ya. Dan tapi karena Bapak pakai di dalam part load condition, bisa menjadi sedikit kondensasi di atas economizer tube, karena di atas economizer tube ada air, tapi dia tidak ada flow, ya, karena dia terlalu dingin waktu di dalam economizer waktu saat berhenti boiler. Di economizer bisa menjadi Bapak ada sulfur dew point-nya bisa ditebakin, dan ada sulfur oxide-nya bisa di-form, atau sulfuric acid-nya bisa di-form di atas economizer tube. Jadi kalau Bapak bilang saya load-nya cuma 50% tapi jalannya bisa sampai maksimal full sehari atau 12 jam, saya masih
akan rekomen Bapak bisa pakai heat recovery unit yang lengkap. Tapi tanpa Bapak sebenarnya ada ini, saya rasa mungkin terlalu cepat Pak buat Bapak untuk investasi di dalam heat recovery unit saat ini. Karena walaupun Bapak investasi bisa terjadi karena gara-gara sulfurization, economizer tube-nya cepat rusak. Di dalam 2 tahun Bapak harus replace tube-nya di dalam economizer. Oh, oke. Jadi Bapak harus dapat sedikit lagi di atas operation. Kalau cuma 3 jam, terlalu kecil untuk continuous. Pemakaian itu ya. Iya. Oke. Thank you Pak Siram. Ya, tapi rekomendasinya begini Pak, walaupun Bapak sebenarnya tidak bisa dapat heat recovery unitnya di dalam Efimizer atau yang lain, mungkin Bapak bisa explore di atas condensate system. Karena condensate system tidak ada bermasalah sama sekali. Saya mungkin yakin Bapak apakah punya flash vessel Pak di dalam distribution system condensate Bapak? Gimana Pak? Bapak punya flash vessel system di dalam condensate distribution system? Tidak ada itu. Ada tangki flash tank nggak Pak? Untuk Yang flash tank yang tadi yang saya diskusi tadi Pak. Di sistem kondensat returnnya Nggak ada Pak. Oke. Oh, ada. Kondensat langsung buang. Nah itu Pak, kalau kondensatnya langsung dibuang, Bapak ada beberapa loss di energi kan? Oke, iya. Seperti saya bayangin tadi, untuk seperti contohnya kalau Bapak ada kondensat yang balik dengan 3 bar tekanan, otomatis Bapak ada langsung 7% loss di dalam flash steam. Dan 7% loss flash steam itu bisa hampir 20% total energy loss dari sistem Bapak. Itu sebenarnya kalau Bapak sudah investasi untuk nangkap 20% heat loss itu, dan bisa menggunakan dalam balik ke sistem Bapak akan dapat saving di dalam pemakaian bahan bakar. Oh, seperti itu. Bisa turunkan harga steam Bapak juga. Oke. Bisa sampai 20% tadi Pak Siram ya? Untuk iya, loss-nya ya? Bisa hampir 20% loss-nya. Kalau Bapak ada kondensat yang balik tadi 3 bar, Bapak bisa sebenarnya hampir loss-nya 20%. Oke. Jadi ini untuk sementara ini pengaplikasikannya hanya bisa di kondensat sistem ini ya, berarti ya, Pak Siram untuk ya? sementara, tapi menurut saya kalau kami seperti saya bilang tadi Pak, ini semuanya relatif banget Pak, relative to process, relative to operation. Jadi mungkin mungkin dari tim member saya Pak Gilang atau Pak Happy yang bisa datang ke site Bapak dan bisa pelajari sistem Bapak, dan ternyata emang mungkin dengan load pattern Bapak kita bisa ambil risiko untuk investasi Efimizer, no problem. Tapi di Efimizer sama Economizer biasanya kalau loadnya sudah stabil Pak, bagus sekali untuk performance. Oke. Bukan loadnya tapi pemakaian boilernya, bukan load tapi pemakaian boiler. Ya. Oke, Pak Siram. Thank you, Pak Siram. Iya. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin Pak Hasan, Pak Hadanang. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan. Iya. Pak Hasan, Pak Herdanang Bayu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing dari Pak Siram atau dari Pak Gilang, Pak, sebelum kita tutup webinar ini, Pak. Mungkin dari Pak Gilang dulu. Ya, jadi intinya sih beberapa poin. Ya, silakan Pak Gilang. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya yang telah menyempatkan sore hari ini untuk mengikuti webinar Boiler and Steam Condensate Management. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah wawasan Bapak semua, dan
Kita harapkan nantinya jika ada pertanyaan terkait dengan sistem atau terkait dengan produk, bisa tolong hubungi kami, saya, Pak Siram atau Pak Eko. Nanti Pak Eko mungkin bisa share kontak nomor kita, Pak ya. Ya, boleh Pak, silakan. Ya. Nanti saya Kita silakan dengan senang hati diketik juga di chat akan box datang. ya. Ya, akan datang dan visit ke pabrik Bapak untuk kita bisa discuss lebih lanjut. Mungkin cukup dari saya, Pak. Ya, what Pak Gilang said, Pak. Terima kasih Pak Gilang. Jadi jika Anda merasa ada pertanyaan atau ada requirement, mohon di kontak kami akan datang mungkin pelajari sistem Anda dan kami akan kasih solusi yang tetap, Pak. Dan satu yang saya mau mungkin tutup dengan itu adalah ini adalah mungkin value statement kami, Pak, di Thermax. Jadi founder kami, Bapak Rohinton Aga, dia selalu kata satu wakyat ya, itu so it goes like this: profit is not only a set of figure, tapi it's a set of values. Jadi kami sebenarnya tidak merasa kami harus jual boiler kepada Anda atau kami harus jual sistem-sistem kami Anda untuk increase our profitability. It does not work like that, Pak. Bukan dia selalu kerja seperti itu. Kami harus mengharap dan kami selalu akan coba untuk tambahkan value ke dalam operation Bapak. Jadi kalau kami sebenarnya bisa tambahkan value kepada sistem Bapak atau kepada pabrik Bapak atau kami bisa mengenerasi value kepada Anda lewat produk kami, melalui produk kami. Dengan itu kami sebenarnya bisa, we can give you some good business. We can get some good business, we can generate some good relationship. Jadi yang ini sebenarnya adalah values. I would say it's not, there is a vision statement, there's a mission statement and all. We also have a value statement. Profit is not only a set of figure but of value. Kita mau tambahkan value kepada operational system Bapak, kepada produksi sistem Bapak. That's Thermax primary goal. Ya Pak Eko. Oke, terima kasih banyak Pak Sriram, Pak Gilang, dan Bapak-Bapak peserta lainnya. Mungkin kita sudah di ujung acara, Pak. Jadi mungkin karena peserta mungkin kali ini belum terlalu banyak, masih ada yang berhalangan tidak bisa hadir. Jadi mungkin kita selesai lebih awal daripada jadwal yang sudah kita schedule-kan. Mungkin terakhir kalau Bapak sekali lagi saya mohon kalau jika Bapak berkenan bisa open kamera Pak, kita foto bersama dulu ya Pak ya. Kita foto bersama dulu, juga nanti Pak Bejo, Pak Tri, aku minta alamat detailnya Pak, kita ada sedikit souvenir, nanti kita kirim ke tempat Bapak. Jadi nanti mungkin Bapak bisa WA saya atau nanti saya WA ke Bapak, saya mohon dikirimkan alamatnya Pak ya. Oke, baik, semuanya sudah open cam ya. Pak Thomas, semuanya kita foto bersama. Oke, Pak Martin, silakan. Bisa open cam. Oke, siap ya Pak ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Sekali lagi Pak, kita pose bebas ya Pak ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitasnya di hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.